Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmatnya kita bisa kembali hadir ke ruangan ini mengikuti workshop yang kita adakan pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan buat Allah dengan kita, yakni baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, selanjutnya Bapak Ibu Guru dari gugus 3 dan gugus 1 yang saya banggakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Jepti Sumardi, calon guru penggerak angkatan 9, ingin menyampaikan materi tentang budaya positif. Di sini nanti kita saling berbagi, sharing saja kita diskusi bersama nanti materinya. Bukan saya bermaksud menggurui Bapak Ibu guru hebat semuanya. Namun sebelum memulai kegiatan ini, kami minta kesediaan Bapak Nando untuk memimpin doa agar kegiatan kita berjalan dari awal sampai akhir dengan lancar hendaknya. Kepada Pak Nando kami silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan kegiatan bersama Ibu Jeti, marilah kita sejenak itu membacakan Al-Fatihah supaya kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Al-Fatihah dimulai. Amin. Oke, berdoa selesai. Terima kasih Pak Nando. Semoga kegiatan kita hari ini diberkahi oleh Allah sehingga lancar sampai akhir hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Sepertinya karena cuacanya siang, terlihat Bapak Ibu guru ini adalah waktu-waktu yang sensitif untuk tidur karena dari pagi sudah lelah beraktivitas. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berkonsentrasi. Nanti ketika saya bilang botak, Bapak Ibu guru pegang kepalanya, ya. Lalu kalau saya bilang batuk, Bapak Ibu guru pegang mulutnya. Lalu kalau saya bilang buta, Bapak Ibu guru pegang mata. Bisa? Oke. Kita coba dulu. Batuk, buta. Oh iya, konsentrasi semuanya. Botak, batuk, buta, botak. Oh, konsentrasi hebat. Lagi sekali lagi. Sepertinya ini sampai Pak Ikhlas nih. Ngantuk Pak Ikhlas. Nah ya, kita terus sekali lagi. Botak, batuk, buta, buta, botak, batuk. Bagaimana Bapak Ibu guru? Sudah mulai matanya untuk bisa berkonsentrasi? Alhamdulillah. Materi kita pada hari ini tentang budaya positif. Kira-kira Bapak Ibu guru pasti sudah tahu itu apa budaya positif. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ya, silakan Ibu Yuri. Budaya positif itu adalah kebiasaan baik yang dilakukan secara terus-menerus. Ya, silakan Pak Nando. Terima kasih Ibu Yuri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Jeti yang telah memberikan kesempatan dan juga kepada Bapak Ibu mohon izin untuk menyampaikan pendapat di sini. Menurut saya budaya positif itu sesuatu yang baik yang sering dalam artian sudah terjadi di suatu lingkungan Ibu. Mungkin itu menurut saya Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat ya, keren. Jawaban yang bagus. Ya, budaya positif itu kebiasaan-kebiasaan atau
kebiasaan baik untuk mencapai sebuah tujuan. Kalau kita di sekolah tentunya kita punya impian yang sering kita sebut dengan apa kira-kira Bapak Ibu? Visi, ya kan? Saya yakin ini tadi pagi Bapak Ibu guru semuanya melangkah dari rumah pasti ada tujuannya, ada visinya di sekolah. Nah, disinilah nanti kita akan membahas tentang budaya positif di sekolah kita. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita bermain kepalan tangan terlebih dahulu. Nah, bisa mengepal Bapak Ibu guru? Bisa. Oh, bisa. Ayo kita mengepal tangan. Saya kasih waktunya 2 menit. Bapak Ibu guru cari temannya berpasangan. 1. Ini gimana namanya, Bu? Ya. Ya, 1, 2. Oke. Sudah dapat semuanya teman-temannya, sudah dapat semuanya. Ibu bisa dapat kawan? Oh, ada. Oh iya. Kalau nggak dapat kawan, saya mau jadi kawannya loh. Nah, pada permainan ini nanti Bapak Ibu guru di dalam tangannya ada benda yang sangat berharga sekali. Dari salah satu ibu guru ada benda yang berharga dalam tangannya. Nanti boleh lawannya, boleh nanti membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan mengkritik sekalipun. Boleh. Boleh, terserah. Kalau yang penting nanti bagaimana ini kepalan tangan ini bisa terbuka. Oke, silakan mulai dari hitungan mundur. 3, 2, 1. Siapa yang mau maju? Oh iya, hebat Fernando. Berarti hari ini Bapak Ibu guru semuanya konsentrasi di kegiatan. Oke, silakan switch dulu. Asli berapa, Bu? Asli 5, 10. Merdeka, silakan kepada ya. Siapa yang menang boleh menyapa, boleh juga melihat. Tergantung kesepakatan. Ya. Ini siapa lagi, Bu? Oke. Silakan. Bagaimana? Ibu Dewi Lesti ada pertanyaan hebat. Oh iya. Sudah. Oh iya. Terima kasih Bapak Ibu guru. Mari. Silakan duduk, kita refleksi kegiatan kita yang barusan. Nah, Bapak Ibu guru tadi ada yang bertanya nih, kelompoknya belum dibagi Bu. Oh iya, itu nanti tergantung keyakinan Bapak Ibu guru. Mana yang mengepal, mana yang membujuk atau yang lawan sebaliknya. Nah, itu ada nanti di materi kita berikutnya. Nah, sebelum kita melaksanakan materi berikutnya, saya mau pendapat dulu bagaimana hari ini, permainan hari ini menurut Bapak Ibu guru hebat. Permainan yang barusan Bapak Ibu guru hebat lakukan, bagaimana menurut pandangan Bapak Ibu guru? Baik di posisi mengepal maupun di posisi sebaliknya. Ya, silakan. Terima kasih kesempatannya telah diberikannya Bu Devi. Di sini permainannya ini sangat menyenangkan bagi kami. Mengapa menyenangkan? Tadi di saat saya sebagai perayu, tahu-tahu yang seperti ngepal tangan ini dia tanpa saya rayu, tanpa saya apa, dia paksa saja memberikan barang yang saya. Mungkin dia suka betul mungkin. Kita berpikir positif, mungkin dia mau menerima perubahan seperti perubahan-perubahan yang terjadi pada kurikulum yang kita jalani hari ini. Ya, Lesti? Ya, hebat Lesti. Mungkin ada lagi pendapat dari yang lainnya. Silakan Pak Nando. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Devi atas waktunya. Tadi saya melakukan permainan sama teman saya Ikhlas. Nah, jadi dari permainan tadi saya mempelajari bahwasanya untuk membuka kepalan tangan teman itu kayaknya butuh teknik.
Nah, jadi tadi kalau saya pelajari tipe orangnya, kalau saya marahi nggak mungkin, dia lebih gede badannya pada saya, Bu. Habis saya nanti. Nah, kalau saya goda, dia cowok, Bu, takutnya tergoda. Nah, makanya saya takut. Nah, jadi saya ambil alternatif, Bu. Saya gigit, dibukanya, Bu. Nah, jadi permainannya menyenangkan. Nah, oke. Terima kasih, Bu. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai pendapat ya, ternyata pendapat yang satu dengan yang lain dengan yang satunya lagi berbeda. Nah, kira-kira coba kita bandingkan. Nah, perbedaan dari jawaban Ibu Westi dengan Fernando. Kata Ibu Westi tadi, Ibu Delvi dengan mudah dia buka saja tangannya. Kalau Fernando harus sampai menggigit terlebih dahulu, ya kan? Coba kita bandingkan. Nah, kira-kira kita kaitkan dengan paradigma baru yang kita dapat hari ini. Coba kita bandingkan jawaban teman kita tadi. Kira-kira ada Bapak Ibu guru yang bisa memberi pendapat? Bagaimana kira-kira? Dibandingkan kayak gimana ya? Kita simpulkan dari jawaban Bu Esti dan Fernando. Kita simpulkan. Oh gitu. Iya. Oke, silakan Fernando. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Jeti dan Bapak Ibu atas waktunya. Jadi dari permainan tadi mengepalkan tangan. Nah, kita dapat mengambil hikmah atau pelajaran atas jawaban Ibu Westi itu dengan mudahnya membuka dan saya memikirkan bagaimana cara membukanya. Sebenarnya itu merupakan cara kita sebagai seorang guru bisa itu ya Bapak Ibu ya. Kita bayangkan dalam kepala tangan kita tadi itu adalah anak murid kita. Nah, sehingga kalau kita gampang melepaskan anak murid kita, bisa jadi dia nanti bisa goyang di tengahnya. Tidak sesuai dengan kata-kata dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Dan juga jika terlalu kuat mengepalkan juga tidak boleh Bapak Ibu, karena Ki Hajar Dewantara mengatakan ingaso sultulodo imadia mangunkaso tururi handayani. Nah, kita memang anak itu dalam genggaman kita, akan tetapi tidak boleh kita genggam terlalu kuat dan tidak boleh kita lepas begitu saja. Nah, karena ingaso sultulodo dari depan, nah kita adalah artisnya, kita yang melihat, kita yang ditonton. Imadia mangun kaso, dalam menggenggam atau dalam di tengah-tengah pembelajaran kita bina, jangan kita lepas, tapi kita bimbing, jangan terlalu kuat. Kalau terlalu kuat nanti anak didik kita tidak menyenangkan belajar dengan kita. Nah, kalau dilepas nanti kelas kita lepas kontrol, dalam artian kelasnya jadi kelas paling berisik di sekolah, bisa-bisa nanti dapat keluar kelas teraktif nanti ya Ibu ya. Nah, dan yang terakhir tuburi ada yang kita dorong dia dari belakang, kita kasih motivasi. Jadi jangan terlalu kuat menggenggam dan jangan juga nggak mau ingin melepaskan. Boleh dilepaskan tapi pelan-pelan. Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu, Ibu Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fernando. Kadang-kadang kita untuk mendapatkan suatu hasil itu memang butuh usaha yang lebih keras ya Fernando. Ada lagi Bapak Ibu guru? Ya silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Yaitu kalau kita lihat dari jawaban Bu Westi dengan Pak Nando tadi, itu tampak oleh kita itu dari yang mereka lakukan untuk membuka itu dengan teknik yang berbeda-beda. Kalau Bu Westi mungkin entah dengan dipasang enggak terbuka. Kalau Pak Nando tadi dengan cara menggigit katanya. Jadi begitu juga dengan siswa yang kita hadapi. Dengan kegiatan seperti ini juga kita melakukan bermacam teknik dalam mengajar siswa kita, yaitu berdasarkan karakteristik pada siswa kita tersebut. Nah, dengan bisanya kita membaca karakteristik siswa tadi,
Nah, tentu kita lebih paham apa teknik yang patut kita berikan kepada mereka atau pendekatan-pendekatan apa saja yang bisa nanti pembelajaran ini sampai kepada mereka dan menyenangkan. Juga tadi mengenai jawaban dari Ki Haji Dewantara itu sudah cukup dipaparkan oleh Pak Nando. Mungkin itu penambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Ya, semuanya saya rasa hari ini masih semangat. Masih semangat kira-kira Ibu? Masih. Bapak. Mana bapak ya? Terus iya. Berarti belum fokus ya Pak. Oh ya, lagi. Kalau nanti sewaktu-waktu saat saya menyampaikan materi lalu saya bilang bapak, Pak Ibu dulu tangannya langsung ke kepala ya. Iya, bapak kepala, buta mata, batuk mulut. Oke. Ya, nanti kalau bapak ibu guru nanti saya bangunkan dengan kotaknya nanti ya. Bapak, oke. Nah, bapak ibu guru sesuai dengan permen. Oh iya, kan biasanya yang kotak itu kepala itu. Ya, sesuai dengan perasaan ibu guru ya. Ya pokoknya udah mulai kotak. Iya, kan ini waktu-waktu siang ini kita harus banyak tawa ya Fernando. Nah, sesuai dengan permainan tadi, kita kembali ke perubahan paradigma menurut teori kontrol atau ilusi kontrol menurut Dr. William Glaser. Ini berkaitan dengan permainan kita tadi. Kadangkala kita dalam sebuah permainan, dalam sebuah paradigma baru, kita anggap permainan tadi adalah paradigma baru yang akan kita buka. Kadangkala kita sebagai ilusi guru mengontrol murid atau yang berikutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang berikutnya ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Berikutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, menurut Bapak Ibu, berkaitan apa tidak? Ini pendapatnya William Glaser ini berkaitan apa tidak dengan permainan kita tadi? Ada? Ya, silakan Ibu Esti. Ada berkaitan tadi Bu. Di sini ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tetapi tadi pas yang saya lakukan tadi, saya tidak memaksa Bu. Di sini saya cuma mungkin ilusi bahwa semua penonton positif efektif dan bermanfaat. Mungkin di sana Ibu Delvi memberikan gundamannya tadi kepada saya Bu. Tetapi yang memaksa tadi, saya dengar dari Pak Nando tadi Bu, sampai dia menggigit. Nah, sudah memaksa sudah betul-betul dia menginginkan, tetapi dia menggunakan hak untuk memaksa. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Ibu Esti. Silakan Ibu Yuri. Saya mau menanggapi yang dari Bu Esti tadi ya Bu. Terkadang untuk menerima hal baru atau mendapati pembaruan lah di dalam hidup ini atau di bidang kita di dunia pendidikan ini, memang terkadang kita perlu paksaan ya. Karena kadang kita kalau tidak terpaksa terkadang lupa atau malas menerima pembaruan tersebut. Itu dari saya. Ya itu awalnya. Sering lalai bahkan pada Ibu Yuri. Ya, silakan Pak Nando. Terima kasih Bu Yuri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Jangan bosan jawab salam ya Ibu ya. Karena itu merupakan wajib ya Ibu ya umat Islam ya. Di sini sebenarnya bagaimana ya? Mau meluruskan Ibu, kata Ibu Esti saya memaksa, bukan memaksa Ibu, tetapi saya melakukan ilusi guru mengontrol murid. Yang saya bilang tadi,
Saya perhatikan dulu, badannya gede, nggak mungkin kalau saya pukul. Dia cowok, nggak mungkin kalau saya goda. Mungkin kalau digigit bisa ini. Itu maksudnya ibu. Walaupun terpaksa juga ujung-ujungnya ibu, tapi keluar kontrolnya ibu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Nando. Ini diskusi yang sengit nih ya. Boleh silakan diskusi. Ya, terima kasih atas jawaban Bapak Nando tadi. Kata Bapak Nando dia ingin ilusi guru mengontrol murid. Tetapi dari penjelasan dari Bapak Nando tadi, ujung-ujungnya dia akan bermasa ya Bu. Jadi kita sebagai seorang guru yang betul-betul mengontrol murid tanpa menggunakan kekerasan tadi. Nah, jadi boleh Bapak memaksa, tetapi jangan pakai kekerasan tadi ya Pak. Sedikit menggigit, jangan Pak, kasihan kita. Digigit Pak ikhlasnya ya Pak, jangan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ini sepertinya bahu saya ini beratnya ke sini. Karena sebelah sini belum ada yang tadi melakukan emasnya. Mungkin diminta Ibu Delvi sebagai pembuka tangan tadi, bagaimana Ibu Delvi? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Karena ini sudah berat ke sana, jadi kami terpaksa bersuara. Menurut pemahaman kami, guru sebagai panutan, sebagai contoh, sebagai tauladan. Jadi di sini memang kita harus menggunakan berbagai macam trik dan usaha dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif. Jadi mungkin ada suatu waktu kita menggunakan memaksa ini, ada dengan kelembutan tergantung nanti dengan kondisi atau situasi. Nah, itu mungkin pendapat kami, karena kami dipaksa juga, jadi terpaksa lah kami bersuara. Ya, sekarang nah, ya kadang-kadang ya seperti itu Ibu. Nah, di diskusi ini kita tidak akan mencari benar salahnya. Ya, yang kita diskusikan ini bagaimana nanti kita bisa merubah paradigma kita tentang budaya-budaya positif yang kita terapkan di sekolah. Mungkin ada lagi Ibu Kepala? Ya, silakan Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini dari kita membuka tangan tadi, saya sangat tersimak di kegiatan kita ini, yaitu kita menutup, kemudian berusaha orang lain membuka. Mungkin dari kepribadian ini juga bisa kita lihat dari kepribadian kita masing-masing. Kalau kita biasanya orang yang sulit membuka itu sulit menerima perubahan. Kalau orang mudah terbuka itu tangannya, itu mudah menerima perubahan. Seperti keadaan sekarang tentang berubahnya paradigma kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka. Sebagian ada yang sudah menerima dengan terbuka, sebagian ada juga yang berpendapatnya, biarkan saja, nanti bertukar menteri, bertukar juga kurikulum, untuk apa kita kerjakan. Kalau berprinsip kita seperti itu, kalau kita nanti berubah bertukar menteri, menterinya tak kapan berubah, tunggu lagi pemilihan presiden. Tahu-tahu nanti menterinya itu juga. Sedangkan kita sudah ketinggalan berbuat atau melakukan. Jadi merugi rasanya. Mungkin dari kegiatan ini juga dapat kita ambil semuanya seperti itu. Mungkin itu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Berarti perubahan itu menciptakan budaya positif itu harus dimulai dari diri kita ya Bu. Iya. Kalau begitu kita beralih kepada budaya positif. Kenapa harus budaya positif? Kan masih banyak budaya. Ada budaya negatif, ada budaya positif. Tapi hari ini kita bercerita tentang budaya positif. Nah, karena kita sebagai pendidik tentunya kita ingin menerapkan hal-hal positif, nilai-nilai positif untuk menjadikan peserta didik kita memiliki karakter, menjadikan murid kita yang disiplin, santun,
jujur, peduli dan tanggung jawab. Iya Bapak Ibu guru. Sependapat kita. Sependapat ya. Kalau pendapatnya seperti itu berarti kita sama satu pendapat. Nah, kenapa budaya positif? Nah, suasana positif ini sangat mendukung terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Suasana yang positif akan membuat lingkungan belajar lebih menyenangkan, sehingga proses belajar dapat berjalan tanpa beban dan tekanan, melainkan keinginan dan kesadaran dalam diri peserta didik. Ini seperti yang dilakukan oleh Ibu Delvi tadi. Tanpa kesadaran, tanpa dipaksa, dia sudah memiliki kesepakatan dengan Bu Esti. Ya, biar saja Bu Esti. Iya Ibu Delvi. Ya seperti itu. Itu mungkin budaya positif di dalam permainan. Nah, Ibu saya yakin juga ini di sekolah Bapak Ibu guru, saya yakin banyak budaya-budaya positif. Apalagi nih Bapak Ibu guru hebat semuanya yang berada di berbagai sekolah, bahkan gugus kita berbeda. Kami mau kita bertukar pendapat. Nah, budaya positif apa yang ada di sekolah Bapak Ibu guru? Nah, mungkin Ibu Esti, budaya positif apa yang ada di sekolah Ibu Esti? Terima kasih kesempatannya Bu Esti. Sedikit bercerita tentang budaya positif di sekolah kami, yaitu tentang bersalaman dan kebiasaan sholat duha. Setiap pagi atau janganlah setiap pagi, setiap waktu jam-jam istirahat, siswa-siswa SDN 03 Utara datang ke kantor untuk bersalaman dengan gurunya. Jadi kebiasaan bersalaman sudah menjadi budaya positif mungkin di sekolah kami. Terima kasih Bu Esti. Berarti bersalaman itu tanpa dipaksa. Oh iya. Berarti sudah membudaya, sudah menjadi nilai-nilai positif bagi peserta didik kita. Iya. Ibu Delvi silakan berbagi bagaimana di sekolahnya. Ya, terima kasih. Kebiasaan adalah sesuatu yang harus kita terapkan kepada peserta didik. Kebiasaan ini nanti akan melahirkan kesukarelaan, berarti dia dengan sendirinya akan melakukan pekerjaan itu secara rutin. Nah, yang pertama di sekolah kami pagi biasanya kami sudah menunggu siswa di gerbang. Jam 6.50 kami sudah di gerbang. Jadi kebiasaan bersalaman pagi. Kemudian bersalaman ini juga dengan semua yang datang, bukan hanya guru, termasuk nanti orang tua ataupun ada tamu yang datang ke sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah berbaris, nanti kami akan membubarkan siswa setelah kegiatan pagi. Dia akan operasi semut sendiri, tanpa disuruh. Karena itu sudah menjadi pembiasaan setiap harinya. Dia akan setelah dibubarkan tanpa penghormatan, bubar jalan. Mereka akan langsung mengungut sampah. Masukkan ke tong sampah. Baru cuci tangan, masuk ke kelas. Itu yang kedua. Yang ketiga, sama dengan Ibu Esti tadi, sholat duha di musola pada waktu jam istirahat. Ini karena jumlah siswa kita ramai atau banyak, jadi sholat duha ini dibagi menurut jadwal yang sudah ditentukan. Jadi kalau semuanya mereka sholat duha nanti akan bentrok karena musola kita kecil, kapasitasnya tidak cukup untuk seluruh siswa. Jadi nanti dibagi per kelas menurut jam agama mereka masing-masing. Begitu juga dengan kebiasaan kunjungan pustaka di jam istirahat. Setelah selesai mereka jajan di kantin, mereka nanti akan dengan sendirinya pergi ke perpustakaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tanpa dikomandoi, tanpa disuruh. Nanti buku perpustakaan, buku sholat duha, absensi itu sudah terisi sendiri. Nah, itulah suatu yang harus kita terapkan. Jadi secara tidak langsung itu pembiasaan yang positif. Di rumah pun nanti mereka kalau waktu sekarang jam 10, mereka terbiasa sholat duha, mereka akan sholat sendiri. Nah, itu mungkin pembiasaan yang ada di sekolah kami. Hebat ya. Berarti ini budaya-budaya positif yang disampaikan oleh Bapak
hebat ini bisa juga menjadi contoh untuk kita. Nanti kita akan bahas bagaimana Bapak Ibu guru hebat ini menerapkan budaya positif. Saya yakin ini menerapkan budaya ini tidak sehari, tidak 2 hari, ya kan? Pasti ada langkah-langkahnya yang Bapak Ibu lakukan. Di situ nanti Bapak Ibu akan nampak bagi saya Bapak Ibu sebagai apa saat menerapkan budaya positif tadi. Nah, dari materi yang disampaikan, dari contoh-contoh yang disampaikan oleh Ibu Besti tadi, bisa kita simpulkan bahwa budaya positif itu merupakan nilai-nilai keyakinan yang menjadi kebiasaan bagi peserta didik kita. Iya Bapak Ibu guru. Iya. Atau ada Bapak Ibu guru yang bisa menyimpulkan yang lainnya? Ibu Yuri? Sama kita. Oh iya. Menjadi kebiasaan bagi peserta didik kita tanpa paksaan dan dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab untuk mewujudkan peserta didik yang apa tadi? Sesuai dengan apa Bu? Ya silakan Ibu. Boleh. Budaya positif ini adalah suatu nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang baik. Jadi dari pribadi tersebut bisa juga kita lihat nanti dari murid itu seperti mengontrol aktivitas peserta didik, kemudian membuat kesepakatan kelas yang dilakukan oleh guru, kemudian menerapkan budaya tentang disiplin terhadap peserta didik. Mungkin terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Ya, iya betul Ibu. Berarti Ibu sudah sampaikan sedikit. Kata Ibu, budaya positif itu bisa kita ciptakan dengan disiplin, dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan secara disiplin. Menurut Bapak Ibu, apakah makna disiplin itu? Ya, silakan Pak Nando. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kurang semangat nih Bu. Kayaknya boleh berpantun ya Bu ya? Boleh ya Bu. Pak Camat jualan tomat. Yang beli harus hormat. Kalau memang umat Nabi Muhammad, jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Arti kata disiplin, kalau yang saya tahu ya Bu ya, kalau salah nanti tolong dibetulkan ya Ibu ya. Jangan apa istilahnya, jangan dibully ya Ibu ya. Karena saya agak sedih dengan dunia pendidikan hari ini karena ada bulinya ya Bu ya. Nah, disiplin di sini yang saya tahu itu adalah menjadi seseorang yang teratur Ibu. Yang teratur bisa membenahi dirinya, tahu dengan jam-jam di mana harus kegiatan tertentu dia lakukan. Nah, mungkin itu makna kata disiplin menurut saya. Kalau salah tolong diluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Nando. Tidak ada yang salah Pak Nando. Ya, betul Pak Nando. Disiplin itu memang menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kadang-kadang kan itulah yang kita terapkan di sekolah. Kata Ibu Delvi tadi dia biasa menerapkan operasi semut. Saya yakin operasi semut itu tidak hanya 1 hari yang diterapkan. Pasti ada aturan-aturan yang dilaksanakan agar kepatuhan, agar kebiasaan atau budaya-budaya positif itu bisa terlaksana di sekolahnya. Nah, tapi untuk melaksanakan kepatuhan itu kita melaksanakannya dengan disiplin positif. Disiplin ini juga ada yang positif Bapak Ibu. Tapi hari ini kita membahas tentang disiplin positif. Disiplin positif itu adalah pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan dirinya. Contohnya yang pertama, tanpa kekerasan dan tanpa ancaman, melainkan komunikasi tentang perilaku secara efektif antara guru dan peserta didik. Ibu Delvi kira-kira melaksanakan operasi semut itu bagaimana Ibu?
seperti yang dibicarakan tadi, ini tidak dalam waktu yang instan, tapi dimulai membutuhkan waktu yang cukup lama. Sebelum kita melaksanakan program ini, tentu kita kepada murid menyampaikan atau mensosialisasikan bahwa kita setiap habis kegiatan membuat MOU dulu atau kesepakatan. Berarti sudah dikomunikasikan ya Bu. Nah ya. Yang kedua yaitu tentang peserta didik diajak untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Kira-kira itu sudah dilaksanakan Ibu Esti waktu sholat duha di sekolahnya? Sudah dilaksanakan ya Bu. Peraturan itu kan kita kan di sekolah kita sudah lama melakukan pembiasan sholat duha, mungkin sudah jalan ke tahun ketiga. Jadi sholat duha ini sudah menjadi jalan kaki bagi kita. Berarti Ibu Esti dan Bapak Ibu guru di sekolahnya sudah diajarkan peserta didiknya memahami konsekuensi dari perilaku yang dilakukan oleh peserta didik. Ya, lalu yang ketiga yaitu menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sorotan atau ancaman. Kira-kira ada yang disogok anak muridnya Bapak Ibu guru atau diancam? Misalnya contohnya hari ini, Yuri, kalau kamu tidak sholat nanti saya pukul. Ada kira-kira seperti Bapak Ibu guru? Enggak. Saya yakin ini ibu guru-guru hebat, ibu guru muda ini di sini, saya yakin lebih kreatif, lebih bagus lagi mengarahkan anak-anaknya agar tumbuh rasa kesadarannya. Nah, seperti itulah kira-kira kita menerapkan disiplin positif itu untuk melahirkan budaya-budaya positif. Nah, disiplin positif itu akan melahirkan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Saya mau dengar dari Ibu Yuri yang membacakan apa-apa saja nilai profil pelajar Pancasila yang Ibu Yuri ketahui. Terima kasih Bu Jet. Baik, profil pelajar Pancasila yang pertama itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Udah segitu aja. Ya, terima kasih Bu Yuri. Terima kasih Bu Yuri. Berarti yang dicontohkan oleh Ibu Esti tadi dan Ibu Delvi tadi tentang sholat duha, berarti nanti dia akan melahirkan nilai beriman dan bertakwa kepada dia. Bagus. Lalu kalau yang dicontohkan Ibu Delvi tadi operasi semut, dia bisa, gotong royong bisa. Nah, itulah yang diharapkan dari penerapan budaya-budaya positif di sekolah kita Bapak Ibu guru. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, mereka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini adalah Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa apa yang kita tanam, itulah yang kita petik. Tidak mungkin kita menanam padi lalu tumbuhnya ilalang. Iya, bagus Penado. Nah, untuk menciptakan budaya-budaya positif tadi, saya yakin juga Bapak Ibu guru pasti membuat keyakinan dulu bersama peserta didiknya. Contohnya saja nih di dalam kelas, Bapak Ibu guru mengkondisikan siswa. Saya yakin Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu guru muda-muda ini tidak ada lagi. Coba duduk yang rapi, tangannya dilipat. Ada yang seperti Bapak Ibu guru? Sudah ditinggalkan kebiasaan seperti itu? Sudah, alhamdulillah. Saya coba kita biasakan kita membuat keyakinan kelas. Contohnya, timbulkan keyakinan itu dari diri peserta didik. Saya ingin juga ini Bapak Ibu guru berbagi, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Saya ingin sharing dengan Bapak Ibu guru. Nanti mana tahu kesepakatan Bapak Ibu guru yang Bapak Ibu guru buat di kelas juga menjadi acuan bagi saya dan guru-guru yang lainnya. Kira-kira Ibu Westi, apa keyakinan kelas yang sudah pernah Ibu buat, Bu? Terima kasih Mas Devi. Kesepakatan
kesepakatan yang kami buat di kelas itu menghargai orang yang berbicara. Contoh, kalau teman yang satu berbicara, yang lain mendengarkan, dan sebaliknya. Apabila gurunya berbicara, siswanya mendengar. Itu kesepakatan yang kami buat. Berarti anak-anak sadar dengan keyakinannya ya Bu Esti, sama-sama berarti belajarnya dengan suasana yang tenang, ya tidak ada lagi kehidupan. Berarti keyakinan itu dibuat oleh anak-anak. Oh iya, ada lagi Bu Yuli, ya silakan. Terima kasih Bu Jep. Jadi saya mau sharing. Sudah beberapa bulan ini kami di kelas 2, karena saya wali kelas 2, kami ada kesepakatan di kelas itu untuk mendahulukan yang perempuan, memuliakan yang perempuan. Nah, alhamdulillah setiap pagi bisa dilihat di sekolah kita tuh kalau anak kelas 2 jalan, perempuan dulu. Nah, itu alhamdulillah sudah membudaya oleh mereka. Terus yang kedua, kami ada kesepakatan dalam satu hari itu ada berbuat baik atau berbagi kepada siapapun. Nah, nanti dia setelah pulang sekolah tuh, kalau dulu saya tanya, hari ini Zian ngapain aja, berbuat baik apa? Meminjamkan pensil ke Zora, Bu. Hari ini siapa lagi yang berbuat baik? Nah, saya lakukan seminggu. Setelah itu menjadi kebiasaan, sebelum pulang dia sendiri yang melapor. Bu, tadi saya memberi makanan ke teman saya. Bu, tadi saya berbagi nasi. Bu, tadi saya, jadi tanpa diberitahu, karena itu sudah kesepakatan kelas dan alhamdulillah itu sudah dijalankan oleh anak-anak. Mungkin itu sharing dari saya. Ya, semoga yang disampaikan Ibu Yuli ini menjadi acuan kita juga untuk membuat kesepakatan kelas. Ya, saya tertarik sekali tuh. Setiap hari anak membuat satu kebaikan. Hebat ya Bu Yuli. Mungkin ada lagi tambahan Fernando? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Jep dan Bapak Ibu. Boleh kan Bu? Saya mau ini cerita, curhat, juga bertanya sebenarnya ini. Nah, jadi ini ya nggak bisa satu-satu karena sejalan Bu. Nah, jadi saya bingung jatuhnya kemana gitu, karena saya masih bingung di keyakinan kelas ini Bu. Nah, jadi ini tentang anak murid saya di kelas ya Bu ya. Ketika mereka pergi sholat berjamaah ke bawah, itu kan memang kebiasaan kita di SD 03. Dan ada beberapa anak saya itu mengganggu temannya di dalam kegiatan sholat. Nah, ketika sudah selesai, mereka sharing beberapa ke saya, sehingga saya ajaklah mereka berdiskusi ke dalam kelas. Nah, tadi anaknya cerita apa? Saya lagi sholat, didorong-dorong sama si apa. Saya lagi sholat atau ambil wudhu, disiramnya saya di toilet Pak. Nah, jadi karena anak yang ngajak, kami bikinlah peraturan kelas yang saya biasanya dengar. Apakah sama? Kan ini yang saya tanyakan. Apakah sama ketika anak saya itu di dalam kelas dia bikin, Pak, kita bagaimana kalau begini Pak? Kalau dia mengganggu teman di dalam masjid atau mengambil wudhu, kita suruh dia menuliskan sebuah ayat kaligrafi Pak, gitu Bu, di dalam buku catatan. Nah, kira-kira sudah betul atau bagaimana ini Bu? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat Pak Nando ya. Ini Pak Nando ini dari tadi dia tanya betul atau salah Bu. Nah, ya. Ini menurut saya Pak Nando, dalam sebuah kesepakatan kelas itu tidak ada betul salah, itu tergantung kita yang melaksanakannya. Nah, kalau misalnya kesepakatan itu sudah datang dari peserta didik kita dengan kita sepakati bersama, itu menurut saya apa salahnya laksanakan, asalkan budaya itu adalah budaya positif. Yang kita lakukan itu adalah hal-hal positif, jangan dengan tidak merugikan peserta didik kita. Kalau menurut saya begitu Pak Nando. Atau ada lagi Bapak Ibu guru yang ingin menambahkan? Ya, silakan Ibu. Nah, terima kasih Bu Devi. Tentang budaya positif yang kita lakukan di sekolah, yang pertama yang kita akan lakukan adalah konsepnya terhadap siswa kita dulu.
Kalau dia sudah tahu dengan konsepnya, tadi juga disimak dari Bu Dede, yaitu sangat menarik sekali itu tentang operasi semut. Dari kegiatan operasi semut itu konsepnya kan kita membersihkan lingkungan. Jadi di sana kita pacu nalar kritis sana. Kalau tidak dibersihkan apa yang terjadi? Kalau tidak dipilih sampah ini, kira-kira apa yang terjadi dengan sekolah? Tentu lingkungan kotor, kalau kotor apalagi yang datang. Jadi sarang nyamuk, udaranya juga kotor, menemukan busuk. Dengan kita bangkitkan siswa dengan nalar kritis yang seperti itu, jadi dengan mudahnya kita siswa tadi menerima budaya positif tersebut. Juga dengan masalah sholat tadi, kita ada baiknya kembali kita ulang-ulang kepada siswa. Kita sholat untuk siapa, apa yang kita dapat dari sholat. Kalau kita ingkar bagaimana, kita kembalikan ke ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tadi. Jadi dengan seperti itu mungkin anak kita atau tadi kita menyadari dengan konsep seperti itu, dengan mudahnya kita menerapkan budaya positif kepada anak kita. Contohnya lagi budaya positif, aku malu jika datang terlambat. Kalau terlambat saya, berarti saya tidak mengerti aturan, akan terlambat mendapat pembelajaran. Kalau tidak belajar bagaimana? Jadi mungkin dengan konsep-konsep seperti itu, siswa kita mudah menerima budaya positif yang kita lakukan. Mungkin itu, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Berarti budaya positif itu tergantung kebutuhan peserta didik kita, ya. Kalau hari ini peserta didik kita butuh belajar yang fokus, apa budaya positifnya kita terapkan? Ya, betul Ibu. Nah, karena pada dasarnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau powernya. Nah, yang berikutnya kebebasan atau kebutuhan akan pilihannya. Yang berikutnya kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Nih yang seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Senangnya bagaimana? Biar budaya positif itu bisa terlaksana di sekolah kita. Nah, lalu kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol yang pernah kita terapkan. Nanti ini Bapak Ibu guru coba koreksi dirinya saya di posisi kontrol yang mana ya. Nah, yang pertama yaitu posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini yang sering seperti saya pernah dulu, saya sebelum mendapat materi ini, saya dulu juga pernah melakukan hukuman fisik. Nah, padahal hukuman fisik ini sangat merugikan bagi peserta didik. Contohnya nih, saya menghukumnya seperti ini. Siapa yang tidak pakai dasi hari ini berdiri di depan. Berdiri. Berarti kita merugikan fisiknya yang kita kena. Yang lalu seperti itu yang saya lakukan. Nah, senantiasa mengatakan bahwa yang hukuman fisik ini dia sering kali mengatakan patuhi aturan saya. Awas kalau tidak patuh, kamu selalu saja salah. Nah, itu kadang-kadang kan gitu. Apa juga salah juga. Iya, dasar itu Bapak Ibu guru. Iya nih, bertanya nih, Bu, seperti ini, Bu, apa juga ya? Tidak tadi kan. Seperti itu yang sering kita lakukan. Iya Bapak Ibu guru. Nah, hal ini senantiasa percayaannya ada saat kalau guru yang seperti ini dia hanya bisa mengatakan bahwa cara yang seperti itu yang paling bagus. Kalau tidak dihukum dia pandai-pandai loh. Seperti ini Pak Nando, kalau digigit dengan face mask tadi, kakak lepas genggaman tangannya. Nah seperti itu, sehingga Pak Nando mengambil keputusan kalau gigit dilepas. Nah seperti itulah yang namanya penghukuman. Lalu ada lagi kita sebagai guru, sebagai pembuat merasa bersalah. Nah
pada tempat merasa bersalah ini kita membuat anak-anak itu merasa dia tersentuh hatinya, merasa dia kita sering pernah mengatakan misalnya, wah ibu kecewa sama kamu, berapa kali kamu berbuat yang seperti itu, malu ibu rasanya kalau kamu seperti itu. Nah, itu hal-hal yang sering dilakukan oleh pembuat merasa bersalah. Lalu guru sebagai teman. Nah, di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positifnya hubungan yang baik terjalin antara murid dan guru. Negatifnya di saat kita tidak bisa menjadi teman oleh murid, nanti dia akan memusuhi kita. Malah kawan sama Ibu Febi itu, dia tidak mau lagi mendengarkan saya, dia tidak mau lagi mendengarkan curhat saya. Kadang-kadang kan ada tuh anak yang suka curhat. Contohnya saya pernah mengajar di kelas 1. Tiba-tiba pagi-pagi datang anak, Bu, tadi mama saya berkelahi. Karena kita sibuk dengan aktivitas kita, ya berkelahi mamanya tadi. Pokoknya nanti ya ibu dengarkan pergi dulu, lalu ibu pergi mengerjakan tugas. Ada kadang-kala seperti itu kita disibukkan dengan tugas-tugas kita sehingga kita tidak bisa menjadi teman untuk mereka. Sehingga hal ini mereka menganggap kita ini tidak temannya lagi. Nah, posisi ini seperti itulah yang terjadi pada peserta didiknya. Lalu kita sebagai pemantau. Nah, pada pemantau ini kita memantau atau mengawasi. Mengawasi pada saat kita mengawas, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi-sanksi atau konsekuensi. Contohnya ya Bu Delvi. Misalnya Ibu Delvi tadi melaksanakan operasi semut. Nah, siapa yang ada salah satu anaknya gitu yang tidak mematuhi aturan semutnya, operasi semutnya. Contohnya Ibu Yuri, kenapa tidak mematuhi aturan yang kita lakukan? Nah, seperti itu. Jadi dia memantau saja. Masih ingat dengan peraturan sebelumnya? Masih ingat dengan peraturan kita? Nah, itu adalah pada posisi pemantau. Ada lagi kita sebagai manajer. Nah, di mana manajer ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, kita cuma sebagai memfasilitasi kebutuhan apa yang mereka butuhkan. Lalu misalnya dia hari ini dia gotong royongnya yang kurang, lalu budaya positif apa yang kita buat? Misalnya seperti yang dibuat Ibu Delvi tadi, operasi semut. Nah, kita sebagai manajernya harus tahu kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Nah, itulah 5 posisi kontrol yang pernah kita lakukan. Kira-kira Bapak Ibu guru berada di posisi mana? Hebat. Ibu Delvi sudah mulai semangat nih. Silakan Ibu Delvi. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Kalau menurut kami 5 posisi kontrol guru. Yang pertama menghukum, membuat rasa bersalah, menjadi teman atau menjadi pemantau, dan yang terakhir menjadi manajer. Semua kontrol ini kalau kita lakukan secara positif, kita sebagai guru harus semuanya, bukan kita pilih. Oh saya jadi penghukum, bukan begitu. Kapan waktunya kita menghukum positif, kapan kita menjadi teman, kapan kita menjadi manajer. Jadi sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kondisinya. Kelima-limanya bukan kita pilih, tetapi kita terapkan pada saat apa dan bagaimana yang ke arah positif gitu. Bukan kita pilih, kita hanya sebagai manajer, bukan. Semuanya harus kita gunakan. Tapi gunakanlah menghukum yang positif. Contoh, dia tidak sholat duha, nanti ulang lagi. Kan hukumannya positif, boleh.
bagaimana? Terima kasih. Ya, hebat. Terima kasih Ibu Delvi. Berarti sesuai dengan kebutuhan saat itu. Iya, sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Ya, bagus. Ya, Ibu Delvi. Di sini Ibu Delvi nanti kita juga akan memaknai tentang restitusi. Restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki. Nih yang Delvi sampaikan tadi. Sesuai dengan 5 posisi kontrol ini, nanti kita akan ciptakan kondisi yang bagaimana untuk bisa memperbaiki perilaku murid ini. Nah, kita namakan dengan segitiga namanya segitiga restitusi. Nanti di segitiga restitusi itu untuk penyelesaian sebuah masalah, misalnya di sekolah kita ada sebuah problem, ada sebuah masalah untuk menerapkan budaya positif tadi. Nah, di sini nanti langkah yang pertama yaitu kita akan melakukan yang namanya menstabilkan identitas. Lalu kita panggil peserta didik kita tanpa langsung menghukum. Nah, yang 5 kontrol tadi, ada sebahagian dari kita mungkin ada yang langsung saja menghukum tanpa melakukan segitiga restitusi. Kalau menurut Bapak Ibu Guru, langsung memberi hukuman tanpa melakukan segitiga restitusi, apakah cocok untuk anak kita? Misalnya tanpa bertanya, maksudnya tanpa menanyakan, apakah cocok untuk anak kita? Misalnya dia melakukan kesalahan di pagi hari, tidak bersalaman, lupa dengan bersalaman, woi lupa bersalaman dengan ibu. Nah, apa langsung seperti itu Bapak Ibu Guru? Ya, saya rasa tidak ya. Nah, beginilah Bapak Ibu Guru, kita lakukanlah segitiga restitusi. Yang pertama kita stabilkan, kita tanyakan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Apa kesalahan yang dilakukannya? Setelah kita lakukan menstabilkan identitas, baru kita validasi tindakan yang salah. Kamu kita tanyakan mengapa melakukan itu. Nah, apakah yang dilakukan itu benar atau salah? Lalu nanti baru kita menanyakan keyakinannya. Keyakinan keras apa yang kita buat tadi? Baru kita tanyakan keyakinan keras. Ini bukan berarti saya menyalahkan. Saya juga berada di posisi itu kadang-kadang. Saya tanpa menanyakan, tanpa menstabilkan identitas, tanpa melakukan tindakan, saya kadang-kadang langsung menyalahkan. Nah, itulah paradigma, itulah yang harus kita rubah. Kira-kira Bapak Ibu Guru mau merubahnya bagi yang sama dengan saya? Mau ya. Jadi kita tidak langsung menghukum, tidak langsung ya seperti yang disampaikan Ibu Delvi tadi, kadang-kadang kita bisa jadi penghukum, kadang-kadang kita bisa menjadi manajer dan lain sebagainya. Iya, begitulah. Lalu kita menyelesaikan masalah-masalah peserta didik kita itu dengan melakukan restitusi segitiga. Nah, mungkin materi saya pada kesempatan kali ini tentang restitusi ini, kira-kira Bapak Ibu Guru ada yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang restitusi segitiga restitusi yang pernah dilakukan di sekolah? Ya, silakan Pak Nando. Oke, masih semangat ya Bapak Ibu ya? Oke, kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini sedikit curhat ya Bu Jen ya. Gak apa-apa ya Bapak Ibu ya, curhat dikit. Nah, mungkin dari 5 posisi kontrol tadi itu benar yang disampaikan oleh Bu Dede. Kita perlu kelimanya. Tetapi ini mungkin sebuah ibaratnya bak dapat pelita di tengah kegelapan Bu Jen. Selama ini saya masih buta arah, tapi setelah melihat tadi ada 5 posisi kontrol, ada segitiga restitusi, saya merasa bahwasanya selama ini saya masih salah dalam mengondisikan anak. Saya masih berada di posisi 1, 2, 3. Yang pertama itu penghukum, yang kedua itu pembuat merasa bersalah, yang ketiga itu di posisi teman. Saya masih belum mampu menjadi seorang pengamat dan juga seorang manajer.
Nah, biasanya kalau anak saya ada masalah itu saya selesaikan juga tergantung mood saya, Bu ya. Kadang saya lagi banyak kerjaan, anak ini berantem. Nah, jadi saya nggak langsung, nggak ada menstabilkan, langsung saja saya validasi tindakan yang salah dan tidak menanyakan keyakinan. Nah, tapi kalau lagi ada waktunya, yang ketiga itu saya lakukan tanpa sadar, Bu ya. Nah, tapi sering terbalik. Nah, saya tanyakan dulu keyakinannya, habis itu saya tanya yang salah, baru saya stabilkan. Nah, tapi mungkin seperti yang tadi Pak dapat pelita dalam kegelapan ya, Bu ya. Terima kasih atas ilmunya. Mungkin ini bisa saya pelajari lagi dan alangkah lebih baiknya kita berubah ke arah yang lebih baik karena anak-anak kita pada saat sekarang ini itu adalah anak-anak generasi Z ya Bapak Ibu ya, generasinya Alpha. Yang dimana generasi Alpha ini kalau Bapak Ibu marah, dia marah balik. Nah, jadi kalau dipakai cara menghukum yang lama, orang tua bergerak ini Bapak Ibu biasanya. Benar kan? Ya Bapak Ibu ya. Kita marah, orang tuanya marahnya lebih daripada kita. Bahkan anaknya yang salah, seolah-olah dibalikan yang fakta, seolah guru-gurunya yang salah. Bahkan ada berita yang baru hanya karena ditegur sholat, padahal itu kan membenarkan sesuatu. Nah, malah orang tuanya yang diketatkan sama gurunya yang diketatkan sama orang tuanya. Nah, itulah mirisnya kita. Mungkin dengan dampaknya segitiga restitusi ini, insya Allah itu semua nggak akan terjadi mungkin ya Bapak Ibu ya, karena kita menyelesaikan masalah tanpa masalah dan mencari solusi dengan berpikir bersama. Nah, mungkin itu menurut saya Ibu ya. Terima kasih banyak atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu terima kasih Pak Nanto, terima kasih karena sudah terbuka paradigma barunya tentang 5 kontrol posisi guru. Ya, silakan Bu Esti. Terima kasih Bu Jenti. Mengenai segitiga restitusi, mungkin menurut pengamatan saya selama di SD 03 pertama ini, mungkin Bapak Ibu semua di sini mungkin sudah menggunakan segitiga restitusi ini. Contoh menanyakan keyakinan. Contoh anak ini berbuat salah, ditanya kenapa kamu setuju? Ada kami melakukan Bu. Jadi kami sudah melakukan, tetapi nama yang bagus seperti ini, istilah segitiga restitusi ini baru kami dapatkan. Terima kasih Bu Depi telah berbagi ilmu mengenai segitiga restitusi ini. Kami harapkan semoga Bu Depi memberikan ilmu-ilmu baru lagi kepada kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Esti. Nah, segitiga restitusi ini merupakan tahap tindakan yang dilakukan guru yang bertujuan agar peserta didik dapat mencari solusi untuk masalahnya. Nah, kata Ibu Devi tadi kan kita ini tidak perlu memilih. Kelima-lima kontrolnya harus kalau kelima-lima kontrolnya boleh saja kata Ibu Devi kita perankan asalkan dengan yang positif. Iya begitu Bu. Nah, begitulah makanya kita menggunakan segitiga restitusi ini untuk mencari solusi dari masalah yang kita temukan di sekolah kita. Kira-kira Bapak Ibu guru yang lainnya masih ada yang ingin merefleksi kegiatan kita hari ini? Kita refleksi sebelum kita tutup, kita refleksi terlebih dahulu. Ya, silakan Ibu Kepala. Terima kasih Bu Devi, dari kegiatan kita ini sangat banyak sekali dapat ilmunya, manfaatnya bagi kita. Itu mulai dari 5 posisi kontrol. Nah, dari sana kemudian sampailah ke penyelesaian masalah, yaitu segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini mungkin perlu yang kita ingat yaitu menstabilkan identitas. Nah, di sini dalam menyelesaikan masalah siswa tersebut tentu kita panggil dia, kenapa dipanggil, disadarkan dia karena saya salah Bu, kenapa sampai membuat seperti itu.
kita gali pada peserta didik tersebut sehingga dia menyadari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya. Kemudian lagi dalam melaksanakan segitiga restitusi ini tentu kita membutuhkan ruang, sehingga siswa tadi tidak merasa malu dia dipanggil. Kalau tampak oleh temannya, kenapa tadi dipanggil? Salah ya. Jadi timbul rasa berkuranglah rasa percaya dirinya bahwa dia menghukum dirinya dia seorang yang selalu salah maka dipanggil oleh guru. Dengan timbul rasa yang bersalah itu maka dia sudah merasa kita harus menstabilkan identitasnya tadi. Kemudian dengan cara itu ada baiknya kita nanti setelah kegiatan ini kita buat ruang BK untuk penyelesaian masalah sehingga tertutup. Jadi setiap siswa yang melakukan kesalahan tidak mendapatkan hukuman lagi, tetapi adalah kesadaran dari kesalahan yang telah dia lakukan, sehingga kesalahan yang dilakukan itu tidak berulang-ulang lagi. Mungkin itu Devi. Terima kasih Ibu atas refleksi yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kita di sini selalu menjadi guru yang terbaik untuk anak-anak kita. Mungkin pada kesempatan ini cukup sekian dulu materi dari saya. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang Bapak Ibu berikan untuk saya hari ini berbagi praktik baik. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.